Oke, baik, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat selalu. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan hari ini pada bab 1C, yaitu tentang siklus menstruasi dan fertilisasi, materi kelas 9 yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Erlin. Berikut adalah kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, untuk KD 4.1, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Sedangkan untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi, itu anak-anak bisa baca dari 2.1 hingga 2.9. Oke, baik anak-anak, kita langsung masuk pada materi yang pertama adalah siklus menstruasi. Apa itu siklus menstruasi? Yaitu suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Pada umumnya, siklus ini berlangsung kurang lebih adalah 8 hari. Nah, jika seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, waktu yang akan berlangsung kurang lebih adalah 18 hari. Nah, jika siklusnya adalah siklus menstruasi panjang, maka akan berlangsung kurang lebih 40 hari. Pada siklus menstruasi ini dibagi menjadi 3 fase. Kita akan lihat ada yang namanya fase menstruasi, proliferasi, dan fase sekresi. Oke, bisa dilihat di sini, ini namanya fase menstruasi, proliferasi atau terjadi ovulasi, dan juga fase sekretori atau biasa disebut juga dengan sekresi. Oke, berikut penjelasan tentang siklus menstruasi atau proses menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi. Bisa lihat di sini di tabel. Ini fase ini berlangsung hari pertama, bisa dilihat di sini, hingga hari ke-5. Nah, pada fase ini progesteron, mana progesteron bisa dilihat adalah titik-titik ini. Ini adalah progesteron. Nah, pada fase ini progesteron itu dihentikan. Nah, pada fase ini juga yang awalnya dinding rahim itu menebal, ini adalah dinding rahim. Awalnya dinding rahim itu menebal, akan meluruh disertai pendarahan. Nah, pendarahan yang mana ini anak-anak ini? Ini pendarahan, itu namanya fase menstruasi. Nah, selanjutnya kita pindah ke fase kedua adalah proliferasi proliferasi dan fase ovulasi. Nah, ini berlangsung pada hari ke-6 hingga hari ke-14. Nah, pada fase ini terjadi penyembuhan pembuluh-pembuluh darah yang ada pada dinding rahim ini. Kenapa pembuluh-pembuluh darah itu luka? Karena terjadi proses menstruasi yang sebelumnya. Nah, ini terjadi penyembuhan. Nah, pada fase ini diproduksi FSH. Mana FSH ini ya? Bisa lihat di sini, ini kurvanya meningkat. Nah, pada fase ini diproduksi FSH. Apa itu FSH? FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Bisa dilihat ini. Nah, hormon ini merangsang untuk mematangkan ovum. Apa itu ovum? Ovum adalah sel telur. Kemudian akan juga dihasilkan estrogen. Mana estrogen? Ini estrogen. Bisa dilihat di sini. Ini namanya estrogen. Ini juga berfungsi memacu penebalan dinding rahim. Bisa dilihat di sini, dinding rahim ini awalnya luka, kemudian terjadi penebalan dinding rahim, itu dipacu oleh estrogen. Nah, selain itu juga ada yang namanya
luteinizing hormone. Nah, ini bisa lihat di sini yang awalnya pada fase menstruasi dihentikan, tetapi pada fase ovulasi LH ini diproduksi dan berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Nah, ovulasi itu terjadi pada hari ke-14. Nah, selanjutnya pada fase ketiga atau fase sekresi atau sekretori, ini berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Nah, pada fase ini progesteron juga dihasilkan ya pada fase ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memacu penebalan dinding rahim. Nah, ini dinding rahim ya. Dinding rahim ini mulai menebal. Kenapa bisa menebal? Karena dipacu oleh progesteron. Nah, selain itu ada juga yang namanya estrogen. Ada estrogen di sini. Nah, ini estrogen ini fungsinya kalau di proliferasi untuk mematangkan estrogen itu berfungsi untuk memacu pemandalan dinding rahim, sedangkan kalau di fase sekretori estrogen ini berfungsi untuk implantasi embrio jika sel telur itu dibuahi. Nah, hormon ini yang berfungsi untuk implantasi embrio itu pada fase sekretori. Oke. Nah, jika sel telur itu tidak dibuahi, maka dinding rahim itu akan luruh lagi, akan masuk pada proses menstruasi. Nah, ini namanya siklus karena berulang-ulang. Oke, selanjutnya ketika terjadi pembuahan, maka ada yang namanya disebut fertilisasi, yaitu peristiwa meleburnya inti ovum dan inti sperma dan terbentuk zigot. Peristiwa ini terjadi di ovida, kemudian bergerak ke uterus, dan di uterus zigot berkembang menjadi embrio dan akan tertanam atau yang namanya implantasi ke dalam dinding endometrium. Nah, ini terjadi selama 9 bulan 10 hari. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Iya, di sini terjadi ovulasi. Ketika sel telur itu bertemu dengan sel sperma, maka terjadi fertilasi atau pembuahan. Nah, selanjutnya perkembangan embrio. Nah, selama kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, trimester pertama mulai pembentukan organ-organ tubuh, jantung berdetak pada minggu keempat, fetus atau janin panjangnya adalah 5 cm dan berat belum bisa diperkirakan. Nah, trimester kedua, ciri-cirinya terbentuk jari-jari, alis dan bulu mata, kemudian ada mata dan juga gigi. Yaitu satu jenis sangat aktif bergerak, panjangnya adalah 30 cm dan beratnya adalah 0,5 kg. Dan trimester ketiga, tulang mulai keras, otot semakin tebal, kemudian persiapan untuk bernafas dan mampu mengatur suhu tubuh, panjangnya adalah 50 dan beratnya 2-3 kg. Nah, selama terjadinya proses kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan. Ada yang namanya kantong telur, amnion, allantois, dan chorion. Apa itu kantong telur? Itu adalah pelebaran endodermis yang berisi persendian makanan bagi embrio. Sedangkan amnion merupakan kantong yang berisi cairan tempat embrio mengapung. Nah, cairan amnion ini fungsinya pertama, melindungi janin dari benturan dengan dinding rahim. Kemudian sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, dan sebagai pelumas atau pelicin sehingga membantu proses kelahiran.
Allantois itu merupakan selaput yang membentuk tali pusat, berfungsi penyalur makanan dan oksigen ke embrio, dan juga berfungsi sebagai saluran ekskresi dari embrio. Dan yang keempat adalah korion, itu merupakan membran telur dari embrio berisi pembuluh darah. Korion ini yang berkembang membentuk plasenta dan berfungsi dalam pertukaran gas, makanan, dan sisa antara janin dan ibu. Nah, yang bagian terakhir adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, pada kesehatan organ reproduksi manusia ini terjadi kelainan atau penyakit. Nah, penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia ini meliputi chlamydiasis, candidiasis, vaginalis, vaginosis, dan gonore. Nah, ini meliputi kencing nanas, sifilis, dan AIDS. Nah, untuk lebih detailnya, anak-anak bisa membaca referensi pada buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam edisi revisi 2018 pada halaman 35. Nah, penyakit-penyakit ini bisa dilihat pada halaman 35 sampai 38. Sedangkan upaya pencegahan penyakit reproduksi bisa juga dibaca pada buku yang sama pada halaman 39 sampai 41. Baik anak-anak, demikian penjelasan tentang bab 1C mengenai siklus menstruasi dan fertilisasi. Sampai jumpa.